Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai Bapak tentang IT Engineer. Yang pertama, kita harus berkenalan dulu ya Pak ya. Boleh. Pertama, saya sendiri, saya Muhammad Edo. Selanjutnya ada teman saya. Nama saya Aiman Rizky Fatua. Dan saya Rizkullah Sadam Edi Nur Zanzibar. Selanjutnya. Selanjutnya ada Robiul Alam Syahmuko dan Tian Bahtiar. Baiklah Pak, yang pertama tentu saja kami ingin mengenal Bapak lebih dalam. Dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Hendra Adi Saputra. Sebelumnya saya alumni dari Universitas Lancang Kuning. Itu jurusannya Teknik Informatika. Sedikit pengalaman 3 tahun jadi guru. Dan sekarang menjabat sebagai kalau bahasa kita di perusahaan ini Head of Area untuk khusus daerah Medan, itu di bidang peralatan alat tol, jalan tol. Jadi semua peralatan jalan tol khususnya di Medan itu kita semua yang membackupnya. Jadi sekarang saya posisi itu ada di Medan karena ada permintaan dari teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Ya, saya bersedia untuk membantu ataupun untuk memberikan beberapa informasi tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Demikianlah mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang namanya wawancara pasti kita ingin bertanya Pak. Teman saya Aiman akan bertanya kepada Bapak. Pada Aiman, kami persilakan. Pekerjaan Bapak itu bagaimana cara kerja dan bagaimana cara bekerja di situ dan apa yang dibutuhkan untuk keahlian tersebut. Jadi kalau di bidang kita khususnya untuk kita masuk ke bagian seperti alat, mungkin alat kita ini sama yang umum itu berbeda. Dari dalam satu sisi, mungkin teman-teman banyak mengenal palang otomatis itu dengan sebutan mungkin palang otomatis atau portal otomatis. Yeah. Nah, kalau di kita itu namanya KLB. Jadi sistem kerjanya itu semuanya berbasis dengan komputerisasi. Itu bisa dikendalikan dari jarak jauh atau sistem via remote atau bisa langsung face dengan langsung alat. Jadi sistem yang digunakan itu adalah berbasis dengan Linux ataupun bisa kita kenal yang lama-lama itu pakai menggunakan Ubuntu. Di alat kita ini ya semua sesuai dengan bidang teknologi di komputer ya. Jadi apapun itu yang kalian jumpai nanti itu semuanya berbasis dengan komputer. Di tempat kita ada server, ada CCTV, semuanya itu terkoneksi ke satu perangkat. Jadi gitu banyaknya peralatan-peralatan yang ada di khusus kita yang di Medan itu semua dikendalikan dengan satu kalau kita bisa dibilang di sini itu ada teknisi. Nah, jadi teknisi itulah semua yang mengendalikan alat-alat itu menggunakan program yang udah udah dirancang sama perusahaan kita. Jadi sebelumnya tuh saya pernah ikut
proyek yang ada tol Pekanbaru Dumai sekitar 1 bulan ya, saya ikut 1 bulan. Setelah itu mungkin karena basic kita ada di bagian itu, kita di training ke Jakarta, di perusahaan Jakarta, di pusatnya. Setelah kita di training ya sedikit banyaknya kita harus menguasai basic tentang komputer ataupun jaringan. Tidak perlu harus kita mendalamin sedalam-dalamnya, tapi kita harus tahu sistem kerja. Jadi sistem kerja jaringan itu seperti apa, sistem kerja komputerisasi ini seperti apa gitu. Kita bisa mengoperasikannya, kita bisa mengendalikannya. Nah, setelah itu kita dikirimlah ke ruas yang ada di Medan. Nah, jadi kita membackup 7 gerbang khususnya itu Kuala Namo, Tebing Tinggi. Jadi semua sistem yang ada di 7 gerbang itu semuanya dikendalikan oleh komputer. Untuk mencapai tahapan ini ya salah satunya kita harus punya basic. Jadi kalau kita udah punya basic, kita udah ada di komputer, ya insya Allah kalau untuk kerja itu kemanapun kita dilempar sama seperti pepatah-pepatah orang tua dulu bilang, kayak batang ubi. Jadi dilempar ke sana kita tumbuh, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau ini maaf ya, ini bukan menjelekkan sebuah sebuah jurusan ataupun fakultas. Jadi kalau contoh nih, kalau kayak guru kan, jadi basicnya itu ya hanya mengajar. Ketika kita tercampak ke pedalaman, nggak ada yang bisa kita ajar, kita bakal meraba lagi. Tapi kalau kita udah punya basic komputer, itu kemanapun bisa dialirkan ke komputer. Contoh mungkin kalau ada yang hobi desain, mungkin menggambar, disinkronkan dengan komputer, bakalan hasilnya lebih sempurna. Atau mungkin kawan-kawan ada juga hobinya tata boga, terdampar di pedalaman. Nah, jadi kita bisa punya ide-ide yang bisa dikomputerisasikan. Nah, jadi kawan-kawan yang ngambil jurusan komputer ini itu peluang untuk ke depannya itu besar, tergantung daripada basic kita lagi. Ini komputer udah jelas nih, dan nampak kita komputer. Nah, tergantung kita di mana hobinya gitu. Kalau cuma komputernya hobinya untuk main game ya berarti basic kita di game aja gitu. Tapi kalau kita hobi menjelajahi atau hobi mencari ide-ide baru atau mencari wawasan-wawasan baru, ya didalamin gitu. Ya alhamdulillah kecampak ke Medan itu kita punya 17 karyawan, itu ada 11 teknisi dan 6 asisten. Nah, jadi saya sendiri sebagai ya bisa dibilang penanggung jawabnya lah untuk khusus Medan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Tian Bahtiar ingin bertanya Pak. Pada Tian, dipersilakan. Apa nih Pak? Alasan Bapak tertarik untuk kerja di bidang itu apa tuh Pak? Jadi ini, kalau di bidang komputer nih, dia setiap waktu, setiap menit, pokoknya setiap ke depan lah pokoknya. Kita jangan berbicara mundur ya, mundur atau ke belakang gitu. Kita bakalan bicara ke depan. Itu setiap harinya bakalan update. Setiap harinya ada perubahan, setiap harinya ada ide-ide yang baru bakalan dikomputerisasikan. Nah, jadi kalau dulu mungkin orang pesan makanan mungkin ke warung via telepon. Bro, tolong kirimkan saya makan. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Jadi makin ke depannya tuh kalau kita masuk ke bidang komputer tuh makin banyaklah wawasan yang kita dapat, makin banyak ide-ide yang kita dapat. Jadi berbeda sama orang yang nggak di bidang komputer. Makanya kalau ada yang bilang, atau mungkin kalian beranggapan, Pak, orang nggak ngambil komputer aja bisa sukses gitu kan, atau orang ngambil komputer aja bisa kaya gitu. Ya sekarang tergantung. Boleh nggak kita adu orang-orang yang mampu, orang-orang yang berhasil itu, dia kuliahkah atau dia tidak kuliah gitu. Bisa kita bandingkan mana lebih banyak yang sukses, yang ngambil jenjang pendidikan ataupun sekolah ataupun kuliah daripada orang yang tidak melanjutkan ke pendidikan. Makanya saya lebih tertarik itu ke komputer. Kenapa? Setiap hari itu kita update. Setiap hari itu kita punya penemuan-penemuan baru ataupun punya teori-teori baru. Kalau hari ini mungkin kita cuma bisa mengetik, seminggu kemudian kita bisa, sebulan kan kita udah bisa nginstal ulang.
Jadi sebelumnya tuh saya pernah ikut proyek yang ada tol Pekanbaru Dumai sekitar 1 bulan ya. Saya ikut 1 bulan. Setelah itu mungkin karena basic kita ada di bagian itu, kita di training ke Jakarta, di perusahaan Jakarta, di pusatnya. Setelah kita di training, ya sedikit banyaknya kita harus menguasai basic tentang komputer ataupun jaringan. Tidak perlu harus kita mendalami sedalam-dalamnya, tapi kita harus tahu sistem kerja. Jadi sistem kerja jaringan itu seperti apa, sistem kerja komputerisasi ini seperti apa gitu. Kita bisa mengoperasikannya, kita bisa mengendalikannya. Nah, setelah itu kita dikirimlah ke ruas yang ada di Medan. Nah, jadi kita membackup 7 gerbang khususnya itu Kuala Namo, Tebing Tinggi. Jadi semua sistem yang ada di 7 gerbang itu semuanya dikendalikan oleh komputer. Untuk mencapai tahapan ini ya salah satunya kita harus punya basic. Jadi kalau kita udah punya basic, kita udah ada di komputer, ya insya Allah kalau untuk kerja itu kemanapun kita dilempar sama seperti pepatah-pepatah orang tua dulu bilang, kayak batang ubi. Jadi dilempar ke sana kita tumbuh, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau ini maaf ya, ini bukan menjelekkan sebuah sebuah jurusan ataupun fakultas. Jadi kalau contoh nih, kalau kayak guru kan, jadi basicnya itu ya hanya mengajar. Ketika kita tercampak ke pedalaman, nggak ada yang bisa kita ajar, kita bakal meraba lagi. Tapi kalau kita udah punya basic komputer, itu kemanapun bisa dialirkan ke komputer. Contoh mungkin kalau ada yang hobi desain, mungkin menggambar, disinkronkan dengan komputer, bakalan hasilnya lebih sempurna. Atau mungkin kawan-kawan ada juga hobinya tata boga, terdampar di pedalaman. Nah, jadi kita bisa punya ide-ide yang bisa dikomputerisasikan. Nah, jadi kawan-kawan yang ambil jurusan komputer ini itu peluang untuk ke depannya itu besar, tergantung daripada basic kita lagi. Ini komputer udah jelas nih, dan nampak kita komputer. Nah, tergantung kita di mana hobinya gitu. Kalau cuma komputernya hobinya untuk main game ya berarti basic kita di game aja gitu. Tapi kalau kita hobi menjelajahi atau hobi mencari ide-ide baru atau mencari wawasan-wawasan baru, ya didalamin gitu. Ya alhamdulillah kecampak ke Medan itu kita punya 17 karyawan, itu ada 11 teknisi dan 6 asisten. Jadi saya sendiri sebagai ya bisa dibilang penanggung jawabnya lah untuk khusus Medan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Tian Bahtiar ingin bertanya Pak. Pada Tian dipersilakan. Apa nih Pak? Alasan Bapak tertarik untuk kerja di bidang itu apa tuh Pak? Jadi gini, kalau di bidang komputer nih, dia setiap waktu, setiap menit, pokoknya setiap ke depan lah pokoknya. Jangan berbicara mundur ya, mundur atau ke belakang gitu. Kita bakalan bicara ke depan. Itu setiap harinya bakalan update. Setiap harinya ada perubahan, setiap harinya ada ide-ide yang baru bakalan dikomputerisasikan. Nah, jadi kalau dulu mungkin orang pesan makanan mungkin ke warung via telepon. Bro, tolong kirimkan saya makan. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Jadi makin ke depannya tuh kalau kita masuk ke bidang komputer tuh makin banyaklah wawasan yang kita dapat, makin banyak ide-ide yang kita dapat. Jadi berbeda sama orang yang nggak di bidang komputer. Makanya kalau ada yang bilang, atau mungkin kalian beranggapan, Pak, orang nggak ngambil komputer aja bisa sukses gitu kan, atau orang ngambil komputer aja bisa kaya gitu. Ya sekarang tergantung. Boleh nggak kita adu orang-orang yang mampu, orang-orang yang berhasil itu, dia kuliahkah atau dia tidak kuliah gitu. Bisa kita bandingkan mana lebih banyak yang sukses, yang ngambil jenjang pendidikan ataupun sekolah ataupun kuliah daripada orang yang tidak melanjutkan ke pendidikan. Makanya saya lebih tertarik itu ke komputer. Kenapa? Setiap hari itu kita update, setiap hari itu kita punya penemuan-penemuan baru ataupun punya teori-teori baru. Kalau hari ini mungkin kita
cuman bisa mengetik, seminggu kemudian kita bisa, sebulan kemudian kita udah bisa nginstal ulang. Kerja nih, untuk mengirim berkas harus ada orang. Kita bisa ciptakan sebuah robot yang kerja ngirim berkas ke karyawan-karyawan. Nah, bisa juga seperti itu. Atau mungkin jaringan. Kita tengok planning ataupun apa ya, di tempat kita lah, khususnya di tempat kita. Mungkin dari kawan-kawan mungkin kayak Edo, saya jauh lebih tahu karena saya lama di kampung dia tinggal. Jadi di kampung dia itu dengan jaringan ini masih kurang gitu. Kurang maksudnya itu ada, jaringan itu ada, cuman ketika angin kencang ataupun ada hujan, ada petir, itu gangguan bakalan terjadi kan, bakalan lelet atau bakalan hilang timbul jaringannya. Nah, dengan kita kuliah di komputer tuh kita bakalan punya ide gimana kalau aku ciptakan di sini tower dengan biaya sekian, aku buat penyedia layanan jaringan. Satu rumah aja 200.000 atau 300.000. Kalau ada 20-30 rumah yang ngambil jasa jaringan ke kita, kan jelas pundi-pundi keuangannya gitu. Kalau kita nggak ambil komputer, kita nggak akan terpikir ke situ. Pasti kita nggak ada ide bakalan untuk menghasilkan. Kita nggak usah berbicara banyak dulu gitu. Maksudnya untuk ada dulu gitu. Satu orang 300.000, ada 10 rumah yang butuh jaringan dari kita, jasa kita tuh udah 3 juta sebulan. Itu 10 rumah. Belum kantor-kantor, belum instansi-instansi. Jadi orang buat mungkin ada angin kencang, jaringannya hilang. Tapi kita cari. Karena kita punya wawasan di bidang komputer tuh, ya kita dalamin. Kita cari apakah itu kelemahan dia, kita buat keunggulan kita. Mungkin punya dia kena angin hilang jaringannya. Kalau kita mungkin kita buatlah lebih. Mungkin kena petir kalau hilang jaringannya. Bakalan lari ke kita. Nah, jadi ada di situ apa ya? Dengan kemampuan kita itu ada juga untung yang kita dapat. Makanya saya lebih tertarik ke bidang komputer. Karena dulu pun pengalaman saya dulu kuliah. Tahun 2011 saya kuliah, itu saya nggak pernah mau namanya nyentuh yang namanya komputer. Saya udah pernah cerita ke Edo, jalan hidup saya itu seperti apa di waktu kuliah. Saya mau kuliah sama orang tua saya bilang. Tapi jangan ada yang namanya matematika. Jadi saya dijebak sama abang saya. Saya kan lebih kuat ke hardware daripada ke programnya. Dibilang, kalau kamu nggak kuat di program, di kampus itu ada yang namanya hardware untuk merakit mungkin, atau mungkin untuk masang yang baru, atau mungkin untuk jaringan yang perangkat kerasnya. Nah, jadi ketika saya kuliah, itu nggak ada semua. Yang ada tuh adalah teamwork. Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh membentuk tim. Nah, mungkin si A nih, dia kuat ke jaringan, si B nih kuat ke desain, si C nih kuat ke animasi. Itu yang ada. Jadi saya udah terjebak, ya gara-gara kita udah mengeluarkan duit banyak, mau nggak mau saya kuliah. Ya alhamdulillah 4 tahun selesai gitu. Dan saya punya niat, saya berpikir, untuk apa ilmu yang saya dapat ini selama 4 tahun, kalau nggak bisa digunakan ke orang lain. Nah, jadi saya punya inisiatif lah, mencari tempat-tempat yang jauh dari kota gitu. Karena rata-rata, kalau orang yang jauh dari kota tuh, dia punya kemampuan, dia bakalan nggak di tempat tinggal dia. Dia bakalan pindah ke kota. Sedangkan di kota, itu semuanya udah ada. Yang mau seperti apa? Mau ilmunya komputernya hebat, mau ilmu komputernya udah diakui, itu ada semua. Tapi kalau di pedalaman ataupun jauh dari kota, itu nggak ada. Nah, jadi hati kecil saya itu berbicara, lebih baik saya ke daerah-daerah seperti itu gitu. Jadi ya walaupun mungkin itu nggak selamanya ya, ada masanya juga. Jadi saya ngabdilah ke tempat si Edo tuh kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi kalau saya dulu ngajarin orang tuh, saya teorinya itu dikit. Saya lebih dominan tuh praktek. Jadi siap-siap praktek. Karena apa? Namanya SMK ataupun kejuruan, ataupun kayak kita nih yang khususnya ilmu komputer, itu harus praktek. Nggak ada sejarahnya orang ilmu komputernya hebat tapi dia nggak pandai praktek, nggak ada. Kalau secara teori, buka buku, beres. Itulah makanya saya berniat di komputer itu makin dalam, makin didalamin, dan sekarang saya
ya tetap juga kita kerja itu tetap di komputer juga, walaupun mungkin di sini udah diterapkan ya bahwa yang digunakan itu adalah alat-alat standar dari perusahaan gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak, akan disampaikan oleh Rizkullah. Pada Rizkullah kami persilakan. Baik Pak. Apakah di bidang pekerjaan Bapak ini membutuhkan yang namanya sertifikat atau ijazah? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang ijazah ataupun skill itu dia satu, dia tetap berdempetan. Kenapa saya bilang berdempetan? Kalau kita bercerita skill, aku hebat, aku bisa ciptakan sebuah produk atau sebuah perangkat yang bisa dioperasikan menggunakan komputer, tapi tidak ada pembuktian. Nah, jadi tidak ada sertifikat, tidak ada ijazahnya. Orang bakalan mencari yang ada sertifikasinya, yang sudah terbukti, sudah diakui banyak orang gitu. Kalau kita cuma modal itu, makanya yang namanya merintis, ya sakit gitu. Jadi kita nih ada kemampuan kita nih ada, kita hebat di jaringan, ataupun mungkin untuk instalasi jaringan-jaringan itu semuanya udah hebat. Cuman nggak ada yang mengakui kita. Ketika kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar, dengan modal ngomong, aku hebat, aku bisa menciptakan sebuah ide-ide baru untuk jaringan, tapi kita tidak terbukti dengan ijazah ataupun dengan sertifikat. Perusahaan bakalan ngambil, emang bakalan terima, cuma dia bakal mempertimbangkan lagi. Karena masih ada yang hebat-hebat yang telah sertifikasi atau telah terbukti. Makanya dibutuhkanlah ijazah ataupun sertifikat. Jadi kalau ada yang bilang, tanpa ijazah dan sertifikat kan bisa juga kerja di perusahaan. Kalau ada orang dalamnya. Tapi kalau nggak ada orang dalamnya nggak bisa. Nah. Kalaupun ada, itu emang rezeki dia gitu. Ya tinggal kita lihat aja berapa banyak orang yang nggak punya ijazah sama sertifikat yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kayak Google atau Facebook, atau mungkin kalau tempat kita yang di Indonesia ini yang khususnya BUMN, nah, kayak kerja di HK itu kan BUMN di bagian jalan tol juga, jasa marga di jalan tol juga. Ya kalau cuma bermodal mulut aja kita ngomong, aku bisa, aku pandai gitu, tapi nggak terbukti itu. Orang bakal berpikir dua kali. Jadi itulah butuhnya tuh untuk pembuktian. Baik Pak, terima kasih. Baik, sekian sesi wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk kami. Sekian kami ucapkan. Terima kasih sebanyak sekali lagi Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.